Selamat sore pemirsa Berita Seloraya TV. Kita di kediaman Ibu Hajah Kadarwati. Beliau selaku DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 7. Di sini kita mau mewawancarai terkait dengan pengembangan UKM di wilayah Seloraya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas, sehat-sehat selalu. Ya. Bu, ini mungkin bisa dijelaskan Bu tentang UKM ini, pandangan Ibu seperti apa Bu mungkin? Ya, UKM kan usaha kecil untuk dari kecil dan mikro ini kan menengah ini kan memang harus dikembangkan karena sesuai dengan program Presiden. Ini kan UKM ini harus kita support untuk mandiri dan kuat maju. Nah ini kan UKM ketika pandemi COVID-19 ini kan hampir semuanya. Ya. Tetapi justru UKM ini ada peluangnya apa? Bisa dengan online. Kemudian makanan ini juga sangat laku karena ketika terjadi pandemi ini kan semua butuh juga cepat saji makanannya. Ini yang sehat-sehat kan juga cepat. Ini dari sisi UMKM yang bergelut di bidang makanan, terus kuliner. Ya, kuliner yang dikemas ini ya perlu disesuaikan dengan perkembangan. Kemudian juga usaha yang berkembang ini yang mendukung UMKM, salah satunya kalau online kan ada Gojek gitu kan. Ya ini kan akan semakin laris. Orang yang harus isolasi mandiri di rumah justru malah akan lebih banyak pesan makan di ini lewat Gojek. Ini kan juga peluang harus ditangkap itu. Kemudian untuk yang kerajinan ini juga bisa melalui online. Online gimana? Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah memfasilitasi. Ini kan untuk misalnya pasar online bisa difasilitasi kalau memang itu barangnya sesuai standar nasional dan bisa go internasional, bisa difasilitasi pemasarannya. Dia tinggal menghubungi di Pemda kabupaten, kemudian dia ke provinsi. Lah jenis barang mana yang kira-kira bisa masuk ke luar negeri, ini akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fasilitas yang sangat membuat para teman-teman UMKM untuk berlomba dalam hal ini produk mereka. Ya, satu, jaga kualitas penting. Kalau kualitas ini tidak dijaga kan orang akan lari. Yang awalnya teori pemasaran itu kan pengorbanan sekecil-kecilnya, pendapatan sebesar-besarnya tidak. Teori untuk pemasaran itu kan bagaimana kebutuhan masyarakat ini bisa tercukupi dan berulang kali dia akan selalu membeli. Ini teori pemasaran. Jadi tidak hanya sekali beli dengan keuntungan besar, pembeli akan lari kapok. Ya. Ini kan di masa pandemi ini kan banyak UKM yang berkeluh kesah Bu tentang menurunnya pendapatan mereka. Mungkin solusi Ibu ini atau motivasi Ibu untuk para UKM itu seperti apa Bu mungkin? Ya, itu tadi yang pertama saya sampaikan produknya apa dulu. Kalau memang kuliner yang seperti apa kan beda. Ada yang bikin makanan yang tahan lama kering. Satu contoh Bu Risma itu kan membentuk Surabaya, teman-teman UMKM mungkin menjadi bisa go internasional karena satu jenis makanan, contoh bolu kering. Kalau dijual di Indonesia itu harganya ya biasa-biasa, tapi ketika kita melihat Jepang dan lain-lainnya, dengan kemasan yang indah, dengan kualitas yang baik, kecil-kecil harganya akan sangat tinggi. Ini penting. Jadi kita harus satu inovasi sendiri harus itu dibangun dan keyakinan percaya diri itu perlu. Jadi kan misalnya kan kalau sekarang baru booming anak-anak yang di rumah itu kan perlu pelatihan yang menarik. Dia kan bisa ini juga gitu untuk mengakses itu. Anak-anak kecil sekarang sudah pada tahu caranya COD lah, beli online lah. Ini kan contoh kan anak teman kami itu ada yang kreatif membuat mainan yang kayak lempung tapi semacam malam itu dikreasi dijual di sekolahnya, itu juga laku. Lewat online tapi itu kan bisa menarik. Kan ada kayak semacam lempung ya kalau orang Jawa, tapi itu malam
di benak-benak itu bisa anak kecil aja udah mulai kreatif. Gitu. Untuk promosinya juga penting untuk membangun branding ini, Bu. Membangun branding tentu harus branding itu harus ada, Mas. Jadi kan inovasi, menemukan temuan baru. Jangan lupa kita juga ada fasilitas untuk ini memperlancar perizinan. Jadi harus ada perizinan bahwa ini satu, kalau makanan ada sertifikat. Nah, BPOM itu harus ada. Kemudian kalau yang pengen halal memang dengan proses. Lah, untuk meyakinkan masyarakat, misalnya orang mayoritas Indonesia, oh ini nanti untuk ketika mau buka puasa, mau berpuasa kan harus halal. Lah ini harus disertifikatkan halal. Ini kan semakin menarik gitu loh. Jadi kan masyarakat Indonesia masih makannya cukup tinggi karena penduduknya besar. Itu. Jadi kan kalau untuk makanan saya optimis tetap laku. Begitu ya. Terus ini kan yang menjadi kebanyakan yang menjadi pandangan Ibu, yang menjadi penghalang untuk berkembangnya suatu UKM itu mungkin karena apa, Bu? Dan bisa dijelaskan untuk solusinya bagaimana, Bu? Ya, masyarakat ini kan masing-masing daerah, masing-masing UKM kan ada tergantung jenisnya, Mas. Nah, mungkin kan karena mereka masih monoton dengan pola lama, sistem lama, belum bisa mengikuti kondisi. Lah ini kan kondisi ini, pandemi ini kan membuat satu pola pikir berubah, peradaban berubah, sistem berubah. Nah ini harus diikuti. Jadi harus mengikuti pola pikir, peradaban dan sistem. Kalau enggak juga habis. Sekarang kan zaman digital, apa-apa harus melalui ini, komunikasi juga digital lah. Ini kan contoh kita malam nih. Angkring paling lama sekarang PPKM itu jam 9 malam. Padahal kan biasanya hobinya sampai jam 12. Nah, dia kan kalau mau keluar juga nanggung. Ya dia pesen misalnya teh tuduk, susu jahe kan bisa online. Online gitu ya, Bu ya. Nah, sekarang kan angkringan juga sudah menyediakan online. Itu kan juga seneng. Tidak keluar, tidak masuk angin kan barang sudah terkirim dan tidak mahal ongkos kirimnya, terjangkau. Begitu ya. Ini mungkin harapan Ibu dengan adanya UKM di sekitar Soloraya, mungkin khususnya mungkin untuk kedepannya biar seperti apa, Bu? Harapan kita kan tetap kita satu, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak itu kan penting. Kemudian sering cuci tangan, kalau kita ketemu itu kan tidak usah salaman sekarang, pakai masker itu penting, kesadaran untuk pakai masker itu penting. Orang sekarang utamanya kan bersih, kalau makanan loh bersih, rasa enak dan sehat. Begitu gitu, ya. Gitu ya. Terima kasih Bu Kadarwati. Ya. Terima kasih.